有了有了，看我干了，功劳又是你，尤其是那个御灵宗，忙活了，鬼祟祟，弄着呢。我两家的先人曾在其便派人去调查了一番，上百年前的事，有可能是先人。即便修仙之路已走了这么，娘回来了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Record of Moto Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-39 atau yang ke-163. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, setelah membalaskan dendam kedua temannya terhadap keluarga Fu, Han Li memutuskan untuk kembali pergi ke tempat di mana mereka tinggal. Sudah cukup lama Han Li tidak kemari, bahkan rumah mereka dipenuhi oleh debu. Ruin memberikan pesan kepada Han Li. Selain itu, ia juga memberikan sebuah metode rahasia milik keluarganya, yang mana itu akan dipelajari lebih dulu oleh Han Li. Setelah semua itu, Han Li pun melanjutkan perjalanannya, yang mana dia memutuskan untuk kembali ke lembah Mahfel, tempat di mana dulu dirinya tinggal cukup lama, sekaligus bertemu dengan guru bersama rekan-rekannya yang sangat baik kepadanya. Meskipun sudah berbeda dari yang dulu, tapi gua Han Li masihlah utuh. Ia pun mengambil mata air spiritual di sana. Tapi ada beberapa orang yang begitu berani telah datang kemari, yang langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Berhubung orang-orang ini yang dulu mengganggu mereka, jadi Han Li langsung saja menghabisi orang-orang tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selama Han Li melihat ingatan dari pria ini, Yin Yu penasaran apakah dia terlalu berlebihan. Pasalnya pria tadi telah jatuh pingsan. Berkat pria tadi, Han Li sudah menerima gambaran umum tentang sekte hantu. Siapa yang menduga kalau mereka memiliki beberapa kultivator Nation Soul. Namun Wang Chan masihlah berada di tahap pembentukan inti. Jadi Han Li itu masihlah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Di sini Wang Chan sendiri diberitahu oleh Zhong Wu mengenai pesan kalau ada seseorang yang telah datang mengacau di cabang mereka. Jadi atas perintah dari pemimpin sekte, maka Wang Chan diminta untuk melihat apa yang terjadi. Hanya saja dia bingung mengapa ayahnya begitu khawatir. Pasalnya tidak akan ada yang berani kepada sekte hantu. Hanya saja cabang itu berkaitan dengan lembah Mahfel. Wang Chan seketika saja tertarik, pasalnya dia masihlah memiliki urusan dengan salah satu murid dari lembah Mahfel. Selain itu, Wang Chan membanggakan dirinya yang sudah berada di tahap akhir pembentukan pondasi. Jadi apakah pria itu berani datang untuk menemuinya? Zhong Wu tidak menduga kalau tuannya masihlah tertarik dengan Han Li. Mungkin tuannya itu harus kembali menunggu karena tidak mungkin pria itu kembali begitu saja. Berhubung Wang Chan tidak ingin sekte hantunya ternodai, maka dia pun memutuskan untuk memberikan hukuman berat kepada pengganggu itu. Kedua tetua pun dirinya utus untuk melakukan pemeriksaan kepada lembah Mahfel. Siapapun yang berani macam-macam kepada sekte hantu, maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Zhong Wu agak lupa memberikan hormat kepada kedua tetua itu. Wang Chan lalu meminta Zhong Wu untuk lebih bekerja keras lagi karena dia ini terlihat sangatlah santai. Namun yang justru bersantai di sini adalah Wang Chan. Padahal ketua sekte memintanya untuk melakukan pencarian sendiri. Namun dia malah mengutus para tetua. Selain itu, baru-baru ini Zhong Wu sangatlah sibuk, jauh berbeda dengan tuan mudanya yang tengah rebahan santuy. Ia lalu memberitahu mengenai pergerakan yang dilakukan oleh para murid 6 sekte. Entah apa yang sedang mereka lakukan karena pergerakan itu cukup diam-diam. 有了有了，看我干了，功劳又是你，尤其是那个御灵宗，忙活了，鬼祟祟，弄着呢。 Xiao berpindah kepada Liu dan Wu, yang mana pencarian telah membawa mereka ke Kaisaran Shu. Jadi tidak yang berlama-lama lagi mereka akan pergi ke sana. Xiao berpindah ke beberapa orang yang tengah melakukan perjalanan, di mana orang-orang ini tengah menjaga seseorang di dalam kereta kuda. Pasalnya terdapat para bandit yang sedang mengawasi. Penyerangan mulai dilakukan, di mana pertarungan pun telah terjadi. Entah apa yang ada di luar, pasalnya kita dibawa kepada pria di dalam kereta kuda.
Sesaat kemudian seseorang pun masuk di mana dia adalah penjaga yang melindungi Han Rui. Penyerangan ini kemungkinan dilakukan oleh saingan bisnis dari Han Rui. Ia sangatlah berterima kasih kepada Lee karena telah kembali menyelamatkan dirinya. Namun Lee tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut karena alasan keluarga Lee-nya bisa bertahan sampai sejauh ini karena berkat bantuan keluarga Han juga. Terlebih lagi keluarga mereka sudah berteman dalam waktu yang sangat lama. Mereka berdua juga membahas mengenai leluhur mereka yang salah satu dari mereka ada yang menjadi cendekiawan dan salah satunya ada yang menjadi seorang pejuang. Berhubung masalah sudah tidak ada, jadi perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sepertinya Han Rui ini adalah keturunan dari adik Han Lee, sedangkan Lee adalah keturunan dari keluarga Li Feiyu. Han Rui membahas mengenai catatan sejarah dari keluarga Han-nya, di mana dulu ada sebuah sekte bernama Sekte Xingyun yang mendominasi Jingzhou. Nenek moyang dari kedua belah pihak keluarga pernah bergabung dalam sekte tersebut, yang mana ini tentu saja menarik perhatian Lee. Ia senang karena Han Rui merupakan cendekiawan yang hebat, bahkan dia bisa mempelajari mengenai sejarah pada 100 tahun yang lalu. Berhubung Han Rui cukup penasaran dengan hal ini, jadi dia pun melakukan penelitian. Sampai akhirnya dia pun menemukan kalau keluarga Han memiliki seorang paman buyut yang kemungkinan adalah seorang kultivator. Berita ini seketika saja mengejutkan Lee. 我两家的先人曾在其便派人去调查了一番，上百年前的事，有可能是先人是什么？ Tapi alih-alih percaya, dia justru bercanda. Pasalnya jika buyut keluarga Han adalah seorang immortal, maka buyut keluarga Lee pasti adalah seorang jenderal surgawi. Lee pun terus tertawa mendengar cerita dari Han Rui. Padahal apa yang dia katakan itu benar adanya. Scene berpindah kepada paman buyut keluarga Han, di mana saat ini Han Lee telah tiba di Xingnu. Tapi kota ini sudah berganti nama menjadi kota Hanjia. Sudah lebih dari 100 tahun berganti nama. Pelayan itu menceritakan tentang Menteri Han dari Kementerian Pekerjaan. Ia seringkali mempersembahkan kurban untuk leluhurnya, yang membuat semua warga kota menjadi makmur. Pelayan itu juga memberitahu kalau keluarga Han bisa kembali dari kemiskinan hanya dalam waktu 100 tahun lebih, yang membuat kota mereka juga semakin maju. Mendengar hal ini tentu saja mengejutkan Han Lee, yang mana ia tidaklah pernah berpikir kalau perubahan akan sampai sejauh ini. Han Lee pun mulai berkeliling kota sambil menikmati acara yang ada di sana, di mana perhatian Han Lee tertuju sebuah keluarga yang tentu saja mengingatkan dirinya kepada masa lalu, yang mana dia ini juga rindu kepada keluarga kecilnya. Han Lee menatap kota ini dari kejauhan. Siapa yang menduga kalau dalam waktu 100 tahun saja, desa yang tak begitu besar kini sudah berkembang menjadi kota yang sangat besar. Bahkan jalan-jalannya sudah tidak berlobang lagi. Han Lee kembali mengingat masa lalunya, di mana kala itu dirinya menciptakan ketapel yang baru saja dia buat untuk adiknya. Setelah puas bermain dengannya, Han Lee pun membantu ayahnya. Desa kecil yang dulu tetaplah Han Lee ingat di dalam memorinya. Setelah puas melihat tempat kelahirannya, Han Lee pun berencana untuk pergi. Namun dia tertarik dengan sebuah kereta kuda yang baru saja datang, di mana ini merupakan tempat di mana aula leluhur keluarga Han diciptakan. Merasa penasaran, Han Lee pun memutuskan pergi ke sana. Dalam sekejap mata saja, Han Lee pun telah berhasil memasuki ruangan aula tersebut tanpa ketahuan siapapun. Di dalam sana, Han Lee pun melihat nama-nama dari keturunan adiknya, yang juga bisa dikatakan kalau ini adalah kerabat dari Han Lee. Terdapat begitu banyak nama asing yang bahkan tidaklah dia ketahui. Perlahan-lahan dia pun mulai naik ke atas untuk melihat tentang lebih banyak lagi mengenai keturunan dari keluarga Han. Dan perasaan yang begitu berat, Han Lee pun mulai melihat nisan-nisan dari keluarga intinya, yakni ayah, ibu beserta adiknya. Han Lee merasa begitu sedih karena tidaklah dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meskipun hati Han Lee sudah sangat kuat, namun tetaplah tidak dapat mengatasi kerinduan mendalam kepada orang-orang yang dirinya cintai. Sangatlah mustahil bagi seorang kultivator menghapus emosi terhadap kenangan masa lalu, bahkan bagi seorang kultivator tingkat tinggi sekalipun. Di sini Han Lee pun menaiki altar penghormatan keluarganya. Ia pun memberikan hormat dan memberitahu kalau dirinya sudahlah kembali.
即便修仙之路已走了这么……娘，回来了。 Sino berpindah kepada Han Rui, di mana mereka melihat catatan sejarah yang membahas mengenai paman buyut Han Rui. Meskipun pada awalnya Li tidak percaya, tapi ia tetap penasaran apakah perkataan Han Rui memang tertulis dalam catatan sejarah. Selain itu, dia menyarankan Han Rui menjaga tempat ini dengan ketat. Pasalnya, Li takut kalau aula keluarga Han diam-diam dicuri. Han Rui menenangkannya karena dia memiliki penjaga yang kuat. Tidaklah mungkin bagi seseorang bisa masuk kemari. Jikapun ada, maka seharusnya sosok itu takut karena keluarga Han dapat mengatasi hal ini dengan mudah. Han Rui dan Li pun masuk ke dalam sana hingga pada akhirnya mereka pun melihat sosok dari Han Li yang seketika saja mengejutkan mereka berdua. Pasalnya mereka sama sekali tidaklah dapat merasakan kehadiran seseorang. Li dan Han pun menjadi panik karena sebenarnya siapakah sosok itu. Li menuduhnya sebagai seorang pencuri. Namun ketika melihat Han Li memberikan penghormatan kepada leluhur keluarga Han, seketika saja membuat mereka menjadi kebingungan. Li mencoba melakukan penyerangan, tapi ia tidaklah mampu mendekati tubuh Han Li, yang mana mereka pun sadar kalau sosok ini bukanlah orang sembarangan. Namun ia juga sadar kalau pria ini pasti tidaklah memiliki niatan jahat. Han Rui mengajaknya berbicara, di mana dia juga memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga Han saat ini. Han Rui berpikir kalau sosok ini berniat untuk menghabisi dirinya. Ketika Han Li menatap ke arah mereka, seketika saja Han Rui menjadi sangat terkejut. Pasalnya siapakah orang itu karena berani menyamar menjadi paman buyutnya. Bahkan dia itu memiliki penampilan yang sama persis. Han Li tidaklah menduga dia mengenalinya, jadi dia juga memberitahu kalau dirinya tidaklah menyamar. Han Rui masihlah belum terlalu yakin karena ada begitu banyak orang yang memiliki penampilan yang sama. Namun mengapa dia ini datang kemari? Han Li memuji ketelitian yang Han Rui miliki. Tidaklah heran ia bisa menjadi seorang penjabat tinggi. Tapi ia penasaran mengapa Han Rui bisa mengenali penampilannya. Padahal ia ingat betul setelah meninggalkan rumah, keluarganya pasti tidak tahu bagaimana penampilan dirinya ketika dewasa. Apakah itu berkaitan dengan orang-orang sekte Xingyuan yang pernah menggambarnya? Atau apakah ini adalah ulah dari Li Feiyu? Mendengar nama leluhurnya membuat Li pun terkejut karena bagaimana bisa ia tahu tentang nama itu. Han Li pun baru menyadari kalau pria ini adalah keturunan dari Li Feiyu. Han Rui masihlah belum terlalu yakin dengannya. Pasalnya Li Feiyu dan Han Li sudah berpisah cukup lama. Terlebih lagi ini sudah 200 tahun lamanya. Jadi tidaklah mungkin dia semudah itu. Di sini Han Li pun mulai mengambil sebuah catatan yang berusaha disembunyikan oleh Han Rui. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau sosok di hadapan mereka adalah seorang kultivator. Han Rui seketika saja tidak bisa berkata-kata. Pasalnya kemungkinan besar sosok di hadapannya adalah paman buyutnya. 正是，看不出你有如此高龄啊！真是叔祖。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.